Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi El Gazru dengan NIM 22 1093 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan formulasi model rantai pasok yang terjadi di Brixton, Indonesia. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah pemodelan rantai pasok yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Rika Ampu Hadiguna. Brixton Indonesia merupakan salah satu manufaktur otomotif, khususnya di sektor produksi ban, yang mana pada saat ini memiliki peluang bisnis yang cukup baik, di mana dewasa ini peningkatan penjualan EV meningkat, yaitu diperkirakan pada tahun 2029 akan mencapai 41,2 juta. Nah, hal ini menjadi eh, perkembangan bagi industri otomotif untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun meningkatkan efisiensi proses bisnisnya. Peningkatan jumlah produksi EV ini akan berdampak pada peningkatan permintaan ban mobil EV sendiri, yang dimana Brixton Indonesia juga telah memproduksi ban untuk mobil electrical vehicle ini. Peningkatan konsumsi bahan baku yang dimaksud di sini merupakan karet secara global itu mencapai 22,2 juta ton pada tahun 2019. Nah, peningkatan konsumsi ini juga harus dibarengi dengan efisiensi pada segi rantai pasok sehingga harga ban di hilir tidak terlalu tinggi. Untuk rantai pasok di Brixton Indonesia yang akan dibahas pada kesempatan kali ini dibatasi untuk pasar Jawa, sehingga pabrik yang akan dianalisis hanya ada dua, yaitu pabrik di Bekasi dan pabrik di Karawang. Untuk rantai pasok ini, supplier yang didefinisikan berupa supplier yang diklasifikasikan berdasarkan jenis bahan bakunya. Jadi sebenarnya Brixton Indonesia memiliki lebih dari 15 supplier. Tetapi itu disimplify sesuai dengan jenis bahan baku yang dibeli. Kemudian juga di Jawa, Brixton Indonesia memiliki 4 gudang atau distribution center yang dimana keempat gudang ini melayani retail-retail yang ada di daerah tersebut. Untuk distribution center itu terdiri atas daerah Bandung, Jakarta Timur, Surabaya, dan Karawang. Untuk membuat atau merumuskan suatu model, maka diperlukan asumsi-asumsi yang akan memperjelas model itu sendiri. Nah, pada Brixton Indonesia, untuk proses bisnisnya sebenarnya perusahaan ini tidak hanya melayani permintaan domestik, tetapi juga ikut dalam tindakan ekspor. Nah, pada studi kasus ini kita tidak membahas untuk pasar ekspor, tetapi hanya domestik, sehingga yang akan dilibatkan hanyalah retail atau distribution center yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Untuk asumsi model yang digunakan, yaitu yang pertama, supplier selalu dapat memenuhi permintaan pabrik. Nah, di sini setiap supplier yang telah diklasifikasikan berdasarkan bahan baku yang akan dikirim itu dapat memenuhi setiap permintaan dari pabrik. Kemudian permintaan dan kapasitas setiap entitas diketahui secara pasti, yang artinya bersifat deterministik. Kemudian retail mewakili seluruh pelanggan yang ada di sekitar pusat distribusi. Sehingga retail tidak dapat melakukan pemesanan terhadap distribution center yang lain, sehingga ini bersifat pasar independen. Kemudian setiap permintaan selalu dapat dipenuhi dan kemudian biaya pembelian dan pemesanan digabung. Nah, ini khusus untuk
pembelian bahan baku ke supplier menuju pabrik. Kemudian untuk notasi yang digunakan yaitu berupa supplier, pabrik, pusat distribusi, dan retail. Untuk variabel keputusannya yang akan ditentukan yaitu berkaitan dengan kuantitas bahan baku yang dikirim, semua yang hal dikirim dari setiap entitas, yang disimpan, dan yang diproduksi. Nah, setiap variabel keputusan itu juga digunakan beberapa parameter-parameter yang akan disandingkan untuk formulasi nantinya. Kemudian juga terdapat kapasitas yang akan digunakan pada fungsi pembatas, yaitu terkait kapasitas produksi, inventory, dan pasokan. Untuk formulasi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut, yang dimana fungsi objektifnya yaitu meminimumkan total cost of supply chain, yang dimana total cost tersebut terdiri dari biaya kirim atau jumlah yang dikirim dikali dengan biaya kirim, kemudian biaya penyimpanan, biaya produksi. Nah, itu yang akan membentuk total cost of supply chain. Nah, untuk fungsi pembatasnya sesuai dengan asumsi tadi, yaitu berkaitan dengan kapasitas setiap entitas, kapasitas simpan, dan kapasitas yang diproduksi. Kemudian juga ada fungsi pembatas yang terkait dengan keseimbangan antara yang produk yang masuk dan produk yang keluar, khususnya pada distribution center eh, pro- dan pabrik. Demikianlah hasil dari formulasi yang dilakukan pada Brixton Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.